Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Hadian Pratama di channel Elvati Beta Farm. Di video saya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat burayak agar cepat besar ya kawan-kawan. Tips ini mungkin akan berbeda-beda ya dengan farm lainnya, karena setiap breeder itu punya cara masing-masing untuk membuat burayak yang dia besarkan itu cepat gede, baik di pakan, kualitas air, dan wadah pembesaran yang dipakai kawan-kawan. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya kawan-kawan. Dan ingat, nanti akan ada giveaway ya kawan-kawan. Semoga yang belum beruntung kemarin di giveaway sekarang beruntung. Oke? Simak videonya sampai selesai. Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini. Walau hidup susah, janganlah berputus asa. Nah kawan-kawan, untuk di video saya kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya merawat burayak dari 4 hari sampai panen ya kawan-kawan. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam merawat burayak ikan cupang sampai panen. Untuk yang pertama adalah pakan ya kawan-kawan. Pakan yang harus kalian berikan terhadap burayak ikan cupang itu jadi suatu faktor yang sangat harus diperhatikan, karena kalau kalian salah memberi pakan itu bisa mempengaruhi cepat tidaknya pertumbuhan burayak tersebut. Mungkin untuk perawatan ini ada perbedaan ya antara farm satu dengan yang lainnya, karena mungkin di setiap farm itu berbeda kadar air, suhu air, pengolahan air yang harus dilakukan ya. Suhu pun itu juga mempengaruhi ya. Tapi untuk yang pertama ini saya akan bahas pakan apa saja yang cocok terutama di farm saya ya. Pakan yang biasa saya belikan untuk burayak saya di farm Elvati itu beragam ya kawan-kawan. Untuk yang pertama di usia 4 hari sampai 2 minggu itu saya biasanya memakai Artemia ya kawan-kawan. Kalaupun sempat saya pakai juga Infusoria, tapi Infusoria ini biasanya hanya efektif di usia 7 hari, karena untuk Infusoria ini lebih kecil ya dari Artemia. Makanya saya biasanya untuk usia 4 sampai 14 hari itu seringnya memakai Artemia. Bang, bagaimana kalau di tempat saya tidak ada Artemia ataupun Infusoria, bisa pakai pakan alternatif? Sebenarnya bisa, cuman untuk pakan alternatif itu tidak
saya sarankan ya seperti pelet dan lain sebagainya, karena menurut saya pakan yang terbaik adalah pakan yang hidup. Jadi untuk khusus di tempat saya menggunakan pakan hidup Artemia ataupun Infusoria. Kenapa? Karena di alam itu pasti yang ada itu pakan hidup, tidak ada pakan mati, jarang lah. Walaupun ada, tetap ya yang paling disukai oleh burayak atau ikan cupang itu pasti pakan hidup ya kawan-kawan, dan pertumbuhannya pun berbeda dengan kita menggunakan pakan alternatif dan kita menggunakan pakan hidup. Jadi untuk di sekarang saya menyarankan kalian pakai pakan hidup. Untuk Artemia sendiri sekarang banyak ya, di online shop juga banyak. Tinggal kalian order aja, sekarang lebih mudah, nggak perlu kalian keliling-keliling ke tiap toko akuarium, nggak perlu. Sekarang ada online shop, kalian tinggal beli. Untuk pakan 14 hari sampai 1 bulan itu biasanya saya memakai kutu air ya. Kutu air. Kenapa saya memakai kutu air? Agar si burayak 14 hari sampai 1 bulan ini cepat gedenya ya kawan-kawan. Karena cocok. Mungkin untuk di alam pun pakan kutu air ini ada ya. Dan memang kalau memakai kutu air itu beda pertumbuhannya, cepat ya kawan-kawan. Jadi untuk 14 hari ini nggak perlu disaring, dipilih yang kecil-kecil lagi. Ini langsung aja kalian, asal dengan catatan si kutu airnya bersih. Jangan sampai kutu air yang baru dapat tidak dicuci dulu langsung kalian berikan. Itu akan membuat si burayak kalian itu sakit kalau misalkan si kutu airnya tersebut didapat di air yang kotor, dan itu akan menimbulkan kerugian yang sangat tidak diinginkan ya kawan-kawan. Jadi untuk pemberian pakan kutu air diusahakan harus sebersih mungkin agar burayak kalian sehat dan aman ya kawan-kawan. Untuk selanjutnya pakan di usia 1 bulan ke 2 bulan saya biasanya mixing ya kawan-kawan. Biasanya pagi hari pakai kutu air, sore hari pakai cacing sutra ataupun pakai jentik nyamuk. Bisa 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Usahakan minimal pagi dan sore itu dapat pakan ya, agar pertumbuhan ikannya itu cepat dan tidak kekurangan pakan. Karena kalau kalian memberikan pakannya itu kurang, makanya nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan cupang tersebut. Nah, untuk 2 bulan ke sana sampai panen, kalian bisa menggunakan 2 pakan ya, jentik nyamuk dan kutu air, itu yang terbaik. Kalaupun tidak ada, kalian juga bisa pakai lagi cacing sutra. Tapi dengan catatan cacing sutra yang kalian berikan itu jangan terlalu banyak, karena nanti akan mempengaruhi ke form atau bentuk tubuh keseluruhan ikan yang tidak bagus atau terlalu gede. Jadi saya sarankan untuk usia 2 bulan ke atas itu menggunakan kutu air dan jentik nyamuk agar pertumbuhan ikan cupangnya itu bagus, formnya bagus dan berkualitas. Untuk yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah air ya kawan-kawan. Baik air di lubukan, baik air di wadah pembesaran, ataupun saat nanti kalian naikkan soliter ya. Untuk di farm saya dalam menjaga kualitas air di lubukan itu biasanya saya menggunakan daun ketapang, garam. Karena 2 hal ini harus ada ya, terutama di wadah-wadah yang outdoor, karena
sangat penting sekali ya, terutama yang terkena air hujan. Ini penting ya, ketapang. Terus untuk menjaga kualitas air, kalian harus memberikan tambahan air minimal 1 minggu sekali. Jadi kalau di Lubukan ya, di Lubukan kalian pasti setiap lubukannya yang di luar itu akan ada kotoran, mau kotoran lumut, mau kotoran ikannya itu sendiri, ataupun kotoran-kotoran yang dihasilkan dari eksternal atau dari luar, sehingga membuat air kotor. Nah, untuk menangani hal tersebut, saya biasanya memberikan penambahan air 4 hari sekali. Tujuannya agar si air yang ada di lubukan tersebut bersih, serta membuang air yang datang dari hujan, agar keasamannya itu tidak terlalu asam sehingga si ikan cupang tidak kuat dan mati. Jadi untuk yang di lubukan, kalian bisa atau harus tambahkan minimal 1 minggu sekali. Setelah memperhatikan kualitas air, untuk mempercepat pertumbuhan ikan cupang atau burayak cupang, yang ketiga adalah penggunaan wadah pembesaran. Untuk penggunaan wadah pembesaran, burayak yang usianya masih 4 hari itu kalian bisa memakai styrofoam ya teman-teman. Diusahakan untuk usia 4 hari ini tidak terkena langsung air hujan ya, kalau bila mana di tempat kalian itu sedang musim hujan. Kalian bisa tutup pakai apapun ya yang bisa menahan air hujan masuk. Serta untuk burayak yang 1 bulan ke atas, kalian sudah bisa gunakan kolam supaya pertumbuhan ikan cupang atau burayak cupang itu cepat ya. Karena semakin besar tempatnya, itu akan mempengaruhi cepat tidaknya pertumbuhan ikan tersebut. Dan kalau bisa, sinar matahari itu tetap bisa masuk ya, menghangatkan air agar suhu airnya itu agak hangat. Itu akan mempengaruhi besar cepat tidaknya ikan cupang tersebut. Terutama burayak yang sudah berusia 1 bulan ke atas, itu sangat perlu sekali ya terkena sinar matahari. Boleh kalian buktikan ikan yang terkena sinar matahari langsung dan ikan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Itu akan terlihat perbedaannya ya kawan-kawan. Penggunaan wadah untuk ikan cupang 2 bulan ke atas itu bisa menggunakan botol aqua ya. Tapi ini khusus untuk jenis frontail, half moon, dan plakat ya. Itu bisa menggunakan botol air mineral yang 1,5 liter, dipotong atasnya ya kawan-kawan. Itu bisa. Itu untuk mempercepat pertumbuhan foamnya ya. Jadi untuk ikan jenis yang 3 tadi itu bisa menggunakan botol. Tapi kalau untuk giant itu harus besar ya kawan-kawan. Minimal kalian bisa gunakan ember 5 liter ataupun jerigen kecil atau kompan. Kalau di Bandung itu nyebutnya kompan yang 5 liter ya kawan-kawan. Lebih gede lebih baik. Misalkan kalian ada kompan dipakai untuk plakat yang usia 2 bulan, itu lebih bagus. Itu akan mempercepat pertumbuhan warna dan pertumbuhan size si ikan tersebut.
Terus untuk khusus untuk yang memakai ember outdoor dan kompan yang disimpan di outdoor, kalian harus bolongin atasnya supaya kalau ada air hujan itu langsung terbuang. Karena kalau tidak dibolongin dan air hujan itu ngendap, itu bisa membuat ikan cupang sakit karena mungkin tidak kuat dengan keasaman yang ada di si air hujan tersebut. Faktor yang keempat yang harus kalian perhatikan itu setting tempat untuk pembesaran tersebut. Seperti yang saya tadi bilang, setting tempat untuk pemeliharaan burayak itu diusahakan terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Agar pertumbuhan ikannya itu cepat. Karena kalau langsung terkena sinar matahari, si air atau suhu air yang ada itu hangat ya, karena ikan cupang itu perlu hangat, tapi hangatnya itu harus yang real ya. Kalau ingin cepat gede, yang real langsung dari sinar matahari. Tapi jangan sampai wadahnya kecil, seperti misalkan pakai aqua 1,5 liter disimpan di luar, kena mataharinya lama itu akan menimbulkan kematian terhadap ikan cupang tersebut. Jadi kalau mau outdoor, diusahakan tempat pembesarannya harus gede, minimal 5 liter ya kawan-kawan, agar tidak terjadi kematian. Terus untuk settingnya diusahakan kalian harus pakai paranet. Tujuannya, kalau misalkan di musim kemarau, paranet itu bisa menahan sinar matahari yang masuk agar tidak terlalu banyak, dan bisa juga sebagai pemecah air hujan. Jadi air hujan yang turun ke bawah itu tidak langsung jatuh ke lubukan, terutama untuk ikan-ikan cupang yang masih kecil yang langsung disimpan di luar, di outdoor kan langsung dari usia sangat kecil, misalkan di 14 hari ataupun kurang dari 14 hari, itu akan menimbulkan juga kematian. Karena biasanya si burayak ikan cupang itu diamnya di atas. Kalau langsung terkena air hujan yang gede-gede misalkan strak, itu akan menimbulkan juga kematian. Jadi setting tempat ini sangat penting ya untuk mempercepat pertumbuhan ikan cupang tersebut. Jadi yang jadi catatan, tempatnya harus terkena sinar matahari langsung, tidak boleh langsung harus menggunakan paranet agar seperti saya tadi bilang, untuk menahan panas apabila di musim kemarau dan untuk menahan air hujan supaya tidak langsung masuk ke lubukan. Nah kawan-kawan, itu tadi 4 hal yang harus kalian perhatikan ya kawan-kawan, agar pertumbuhan ikan cupang itu bisa cepat, mengurangi kematian saat pembesaran, dan tentunya agar hasil yang kalian dapat saat panen itu lebih maksimal. Follow IG saya di @empati9. Di sana ada update ikan, ada ikan-ikan yang akan dijual ataupun ada giveaway-nya ya kawan-kawan. Jadi kalian harus follow juga, dan nanti biasanya di Instagram saya akan memberikan nomor undiannya ya kawan-kawan. Siapa tahu kalian beruntung dan bisa mendapatkan giveaway yang saya berikan ya kawan-kawan. Follow juga akun yang satunya lagi kawan di @astarajabeta. Sana juga sama, kalian bisa lihat update ikan terbaru. Serta untuk kalian yang main Facebook, kalian juga bisa kepoin wall pribadinya akun saya ya kawan-kawan di Lutfi Hadian Pratama.
dan akun yang satunya lagi yang dikelola oleh teman saya yaitu di Pedagang. Di sana juga sama, ada update terbaru ikan yang akan dijual. Terus kalian bisa diskusi di Facebook ataupun IG ya. Mungkin di video ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam breeding ikan cupang dan bermanfaat untuk kemajuan percupangan Indonesia. Segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa makan hari.